Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita bertemu kembali. Setiap hari kita jalannya lebih dekat untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Ya, apakah kita mempersiapkan hati kita? Kita senantiasa mau selalu memuji, menyembah, menyenangkan hati, di mana Sang Raja Damai mau lahir di dalam hati Anda dan saya. Amin. Ayo kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Betapa besar kasih-Mu ya Tuhan. Kami selalu melihat penyertaan-Mu begitu dalam. Kasih-Mu begitu lebar dan luasnya di dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu ya Yesus, biarlah saat ini kami lebih membuka hati lagi. Kami mau lebih belajar dan mengerti akan firman-Mu. Karena disitulah Engkau berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Bahkan Engkau ulurkan tangan-Mu Tuhan. Di bulan Natal ini, sekalipun ada orang-orang yang memiliki kesedihan hati, yang memiliki sesuatu masalah, tetapi biarlah Natal, Sang Raja Damai itu akan melawat dan mau tinggal di dalam hati setiap kita. Oleh karena itu biarlah firman-Mu ini boleh menghibur dan menguatkan setiap kami. Firman-Mu ya dan amin, karena Engkau hidup ya Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mau membuka hati. Pengurapan-Mu boleh turun atas hamba-Mu. Dan untuk para jemaat dan juga pendengar yang setia di rumah-rumah mereka semuanya. Biarlah merasakan lawatan kasih Kristus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa. Haleluya. Amin. Ada amin yang terkasih? Haleluya. Ya. Tema pada sore hari ini adalah damai bagi dunia. Pertanyaannya, saudara merasakan damai enggak sekarang? Ya, ada yang merasa damai, tapi ada juga yang enggak merasa damai. Ayo kita mau melihat apa yang dikatakan. Ya, memang sejak manusia jatuh di dalam dosa di Taman Eden, ya Adam dan Hawa, maka seluruh umat manusia mewarisi natur dosa. Jadi kita ini semua adalah orang yang berdosa, ya. Dunia dan isinya terkontaminasi dengan dosa. Jadi banyak gejolak-gejolak terjadi, banyak peperangan kiri kanan di seluruh dunia. Apa yang mereka alami, ya? Permasalahan, penderitaan silih berganti di dalam setiap negara, ya. Kejahatan semakin meningkat. Tetapi puji Tuhan, sekalipun bangsa ada yang melawan bangsa yang lain, saudara dan saya mempunyai raja di atas segala raja. Dia adalah Sang Raja Damai. Dia tetap memberikan kedamaian di dalam hidup saudara dan saya di tengah kancah dunia yang tidak menentu ini. Dunia boleh bergoncang, tetapi Anda dan saya, kita berdiri di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Ya, hanya kerajaan Tuhan yang tidak goncang yang terkasih. Oleh karena itu sungguh kita bersyukur. Ya, di mana Allah sudah mengirimkan putranya, yaitu Yesus Kristus, Sang Raja Damai. Sehingga dia disebut sebagai sebutan yang tadi saya katakan, Raja Damai, ya, Prince of Peace. Dalam bahasa Ibrani adalah Shalom, ya, yang berarti seseorang yang menghapus segala unsur yang mengganggu, yang mencuri kedamaian, ya, yang ada di dalam dunia ini. Ya, itulah Sang Raja Damai. Lewat kematiannya, Yesus Kristus mendamaikan kembali hubungan antara Allah dengan manusia.
Ayo yang terkasih, kita baca di dalam Roma 5 ayat yang pertama. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Jadi apa yang dikatakan di sini? Ya, kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam apa? Damai sejahtera. Tetapi kalau Anda mungkin mengatakan, ya Bu Pendeta itu kan kata firman. Nyatanya saya nggak damai. Anak saya sakit, pekerjaan suami bangkrut, semua masalah terjadi, saya nggak ada duit. Nah, ayo kita koreksi diri. Setiap daripada kita anak-anak Tuhan tidak luput dari proses. Amin. Semua mengalami proses. Tetapi di dalam proses itu kita ketemu Tuhan. Dia adalah jawaban di dalam setiap masalah kita. Memang ya, keluarga ada yang sakit, keuangan mengalami masalah, tetapi kita sudah tahu jawabannya. Siapa jawabannya? Yaitu Sang Raja Damai. Dia mampu mengubahkan segala-galanya kalau kita mau percaya kepadanya, menyerahkan semuanya, alami hubungan pribadi dengan Tuhan. Lah ini loh. Banyak orang tuh tidak mau ngalami. Tidak mau mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, tidak mau. Tapi maunya cuma minta. Mana kalau Tuhan ada? Nyatanya kok suamiku bangkrut. Mana kalau Tuhan ada? Kenapa aku sampai menderita hidupku? Nah, selalu komplain. Tetapi Tuhan sudah memberikan kuncinya yang terkasih. Di mana kunci itu? Yaitu melalui firman-Nya yang mengatakan, carilah dahulu kerajaan surga dengan segala kebenarannya. Jadi disuruh apa? Mencari. Cari dulu kerajaan surga. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya yang akan ditambahkan. Bukan cuma satu. Tapi kita nggak mau. Kita maunya mauku. Nah, nggak mau cari Tuhan dulu, nggak mau. Ayo yang terkasih. Koreksi diri. Napas hidup kita dari mana? Kita diciptakan ini dari siapa? Kita bukan dari batu kan? Semua Tuhan berikan dengan maksud yang luar biasa baiknya. Tapi manusia keluar daripada jalan Allah dan mau hidup melalui mauku. Gak mau dipimpin oleh Tuhan, gak mau. Ya, oleh karena itu yang terkasih, kalau Anda duduk dan mendengarkan firman Tuhan ini, Anda mengenal akan kebenaran, jadilah saksi Kristus. Amin. Ya, alami ada damai sejahtera. Kalau kita punya keluarga yang belum, mereka tidak tahu. Karena mereka pikir damai sejahtera itu hanya ada di dalam duit. Berapa banyak konglomerat yang mati bunuh diri? Bukankah dia duitnya berlimpah-limpah? Amin. Seperti tikus dalam lumbung padi. Karena tidak ada damai sejahtera. Mungkin hidup saudara dan saya simple. Tuhan tidak ngelarang kita hidup berkemakmuran. Itu berkat Tuhan. Tuhan senang kalau kita diberkati untuk memberkati orang lain. Bukan kita diberkati, hidup ini adalah kesempatan. Ini punya aku, nggak boleh. Bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan, kalau datang ke rumah Tuhan, jangan dengan tangan hampa. Ayo koreksi. Ya, artinya apa? Artinya kita itu mau taat apa yang Tuhan katakan, menyenangkan hati Tuhan. Saudara, karena terlalu sensitif kalau berbicara masalah duit. Betul? Bukan duit. Tetapi Tuhan menguji saudara dan saya tentang apa? Ketaatan. Taat. Tuhan gak butuh duit kita loh. Betul? Langit dan bumi dia yang punya. Dia raja di segala raja. Dan dia katakan, aku yang mengangkat raja. Dan aku yang menjatuhkan raja. Ya, waduh, rasanya punya 1 billion kurang, 2 billion kurang, 5 billion kurang. Lah itu buat apa? Yang terkasih.
Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, bahkan perang dunia terus di dalam keluarga. Ngapain? Ayo, di bulan Natal ini, kita mau membuka hati, menuruti dan melakukan firman-Nya. Kita mengundang Sang Raja Damai bertata di dalam hati kita. Dan kitalah yang membawa damai kepada keluarga kita. Amin. Membawa damai kepada sahabat, kepada teman-teman kita yang lain. Itu yang Tuhan mau ya, yang terkasih. Jadi, sungguh, Kristus itu memberikan damai sejahtera yang luar biasa bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ya, kita memiliki kesanggupan untuk kita juga membawa damai bagi sesama kita. Mari kita lihat di dalam Roma 12 ayat yang ke-18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, tuh loh. Ya, firman yang ngomong. Ya, mungkin ada orang yang komplain, Bu Pendeta kan gak tahu, saya punya tetangga begini, jahatnya begini. Gak peduli. Firman Tuhan dibilang apa? Sedapat-dapatnya. Kalau hal itu, kita sudah tahu akan firman Tuhan. Hiduplah apa? Dalam perdamaian. Dengan apa? Dengan satu orang? Enggak loh. Dengan semua orang. Jadi saudara dan saya dipanggil untuk membawa damai bagi sesama kita. Amin. Karena Bapa kita adalah Sang Raja Damai. Haleluya. Amin. Ayo kita lanjut di dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Nah, jadi berarti apa? Saudara dan saya yang sudah menjadi anak Tuhan harus mempunyai hati yang teguh, hati yang kuat. Jangan kalau dari hari Minggu kita ke gereja, oh ya semangat. Besok pulang, hari Senin, Selasa, weekday udah down lagi. No, kita harus tetap teguh. Bagaimana saudara dan saya bisa teguh? Yang terkasih, bagaimana kita bisa kuat? Milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan. Oke? Isi terus dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Nyanyilah, pujilah, berdoalah. Ini loh. Api yang ada di dalam hati kita itu akan berkobar. Berkobar terus. Lapar, haus. Haus akan firman Tuhan. Ya, haus untuk memberikan kesaksian kepada orang lain. Dan saudara pada waktu bersaksi, damai itu semakin balik lagi ke kita. Berkatnya semakin balik lagi ke kita. Sungguh luar biasa Tuhan kita itu. Ya, sedemikian rupa. Ada seseorang yang bernama Richard Fuller. Dia adalah seorang pelayan Allah yang hidup pada abad yang ke-19, bercerita tentang seorang pelaut tua yang berkata, dalam badai yang ganas, kita harus menempatkan kapal pada posisi yang tepat dan menjaganya agar tetap berada di situ. Jadi kapalnya nggak goyang-goyang, nggak kemana-mana, ya. Jadi tetap dalam posisi yang benar, ya. Fuller berkata, orang-orang Kristiani, anak-anak Tuhan, seperti itulah harusnya kalian lakukan. Amin. Berdiri teguh, berdiri kokoh di atas firman Tuhan. Kalian harus menempatkan jiwa kalian pada satu posisi di dalam Tuhan dan menjaganya. Jangan terombang-ambing. Amin. Ya, haleluya. Kita harus tetap bergantung kepada Tuhan. Ya, jangan bergantung kepada yang lain-lain. Ya, sedemikian rupa. Dan pada waktu masalah datang, ya, berbagai hal itu, misalnya terjadi gelombang badai di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah apa saja, ya, kita harus tetap berpegang teguh pada kesetiaan Allah yang tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Dia setia loh. Amin. Ya.
Setiap hari dia ulurkan tangannya kepada kita. Tahu nggak? Yang nggak pernah baca firman dia nggak tahu. Dalam firman itu tertulis, setiap hari aku mengulurkan tanganku kepada umatku. Nah, Anda mau meraihnya enggak? Atau cuma duit, 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 kerja, kerja, kerja. Hubungan pribadi nggak ada. One day habis semua. Bukan nakut-nakuti, saya nggak nakut-nakuti. Tapi lakukanlah sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya. Amin. Makanya dalam Hosea 4 ayat 6 mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Nah, binasa. Orang yang tidak kenal Tuhan binasa. Mungkin ada pendengar yang setia di rumah-rumah mengatakan, Bu Pendeta, gimana kalau keluargaku belum kenal Tuhan? Cuma saya yang tahu, keluargaku belum tahu. Percayalah, doamu menyelamatkan mereka. Amin. Dengan doa kita doakan orang yang belum mengenal Tuhan itu. Menjadi saksinya. Oleh karena itu Tuhan pakai apa? Melalui firman Tuhan dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi setiap ada yang duduk di sini, Tuhan sudah panggil, gembalakanlah dombamu. Mungkin itu di tengah keluargamu. Ya, kalau keluargamu sudah kompleks semua tahu dalam Tuhan, puji Tuhan. Mungkin itu tetanggamu. Amin. Selalu ada mereka-mereka yang belum terselamatkan, yang terkasih. Ayo, tanggapi apa yang Tuhan ajarkan. Respon. Haleluya. Ya, sedemikian rupa. Oleh karena itu, di dalam kita menjadi saksi Kristus membawa damai, maka kedamaian akan terjadi. Anda sendiri akan merasakan damai itu. Ya. Oleh karena itu, saya mau lanjutkan di sini. Ya. Bagaimana saudara dan saya tidak menyerah di dalam menghadapi badai hidup. Tidak menyerah di dalam masalah apa yang terjadi. Ya, ada 4 kunci untuk membantu saudara dan saya agar kita mampu bertahan di tengah keadaan yang sulit. Ya, yang pertama, percayalah akan janji Tuhan. Percaya. Jangan hari ini percaya, besok enggak. Loh, itu bimbang. Orang yang hatinya bimbang gak dapat apa-apa. Percaya ya percaya. Amin. Haleluya. Ya, sedemikian rupa. Ya, kita bisa lihat itu di akhir hidup dari Joshua. Dia berkata bahwa di sepanjang perjalanan hidupnya, ya, tidak ada satu janji Tuhan, kesetiaan Tuhan itu yang tidak digenapi. Nah itu loh, janjinya Tuhan. Tuhan itu setia. Ya, ayo kita baca Joshua 23 ayat ke-14. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insyaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Haleluya. Apakah saudara nggak percaya akan janji Tuhan seperti ini? Ya, luar biasa janjinya. Oleh karena itu saudara baca lagi. Tidak ada satu janji Tuhan yang tidak digenapi. Ya, kalau dia sudah memilih saudara dan saya, kita sudah dibaptis, tapi jalannya kita masih menceng kiri, menceng kanan, nggak karu-karuan. Waktunya kita di bulan Natal ini kembali kepada kaki Tuhan. Amin. Kembali kepada Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ampuni, perbaharui hatiku, perbaharui pikiranku. Aku mau lebih dan lebih lagi melakukan apa yang Engkau katakan. Ya. Oleh karena itu kalau ada orang yang mengatakan, doa saya tidak pernah dijawab. Semua apa yang lakukan Tuhan gak pernah balas ke saya. Lah ini loh. Apakah kita sudah melakukan panggilan Tuhan itu? Ya, Tuhan setia kok. Ya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Kalau ada yang saudara hidupnya amburadul dan tidak dipenuhi, koreksi diri. Kalau kerjanya kita cuma marah-marah sama Tuhan, maki-maki orang lain, ya,
Bagaimana ada jawaban doa? Berubah terlebih dahulu. Jadilah anak Tuhan yang rendah hati. Melakukan firman Tuhan. Buat Tuhan itu begitu mudah untuk memberkati kita semua. Amin. Gampang Tuhan itu memberkati. Tapi lihat dulu karakter kita ini gimana. Mau nggak kita seperti karakter Kristus? Apakah kita mau karakter menang-menangan? Ya, aku selalu menang. Kalau aku nggak bisa nyikat orang itu semua aku lawan. Ya sudah, jalan sendiri. Tapi tamengnya anak Tuhan, malu-maluin kan? Malu-maluin. Kalau berani menjadi anak Tuhan, jadilah juga karakter anak Tuhan itu kita lakukan. Ya, jadi batu sandungan buat orang lain. Diketawain malahan. Kristen kok kayak gitu. Aduh, malu. Benar gak? Ya. Yang kedua, saling membangun di antara sesama orang percaya. Mazmur 24 ayat 3 sampai 6. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Selah. Ya, yang terkasih kita lihat. Baca lagi di rumah, ayat ini luar biasa indahnya. Amin. Ya, luar biasa. Ya. Tapi kalau kita nggak pernah cinta akan firman Tuhan, nggak pernah mau baca, ya rugi. Ya. Di sini Daud mengumandangkan, dia mengatakan bahwa rumah Tuhan adalah tempat orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Orang yang murni hatinya tidak akan merusak di dalam rumah Tuhan. Betul? Orang yang murni hatinya tidak akan mengotori rumah Tuhan. Ya, sedemikian rupa. Jadi sebagai satu tubuh kita harus saling membutuhkan. Ya, dan itulah yang dibilang puzzle tadi. Ya, seperti puzzle satu dengan yang lain saling melengkapi. Ya, sebab kita akan menjadi terasing kalau kita itu hidup cuma seorang diri. Ya, tidak berhasil, tidak akan membuahkan apapun juga, percaya. Orang yang pernah menyakiti hati Tuhan, kalau tidak akan dibereskan, bayarnya seumur hidup. Tapi nggak nyadar. Ini gagal, itu gagal, ini tutup, ini sana tutup. Why? Karena ada yang tidak beres dengan Tuhan. Tuhan itu setia. Tuhan itu mengasihi kita. Ya. Tuhan mengasihi orang berdosa. Ya. Tapi Tuhan benci akan dosa. Satu-satunya jalan. Pulang kembali. Contoh seperti apa? Anak yang hilang. Anak yang hilang itu bapaknya panggil-panggil. Atau bapaknya cari dia? Enggak. Dia sudah minta warisannya. Papa kasih aku warisanku. Aku mau pergi. Katanya. Dikasih sama papanya. Akhirnya anak ini pergi. Semua apa yang dia miliki berkelimpahan habis. Sampai tidak bisa makan makanannya babi. Nah, pada waktu dia sudah terkapar sedemikian. Dia ingat kasih sayang bapaknya. Aku ingat di rumah bapakku banyak makanan. Aku ingat pegawai-pegawai bapakku masih makannya lebih bagus daripada aku. Akhirnya apa? Kembali lagi ke bapaknya. Bertobat artinya. Harus ada pertobatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Setiap daripada kita adalah manusia yang berdosa. Setiap daripada kita. Ya, kalau kita tidak menyadari keberadaan kita yang tidak mampu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, ayo waktunya di bulan Natal ini. Kita mau merendahkan diri, bertobat, mohon ampun kepada Tuhan. Agar berkat-berkat itu boleh kembali diterima di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Yang ketiga, sabar dan tekun. Kalau kita ingin sukses dan berhasil, hiduplah dengan kesabaran dan ketekunan. Lakukan yang terbaik dengan tekun. Ya. Sabarlah menjalani proses hidup. Proses demi proses. Ya.
Tuhan izinkan semua proses yang terjadi. Karena apa? Supaya kita datang kepadanya. Dan Tuhan mendemonstrasikan kuasanya untuk menjawab doa setiap anaknya. Ibrani 10 ayat 35 dan 36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Amin. Jadi apa? Sebelum kita memperoleh jawaban daripada doa-doa kita, ya, apa yang dikatakan di sini pada ayat 35? Jangan kamu melepaskan kepercayaanmu. Tidak boleh bimbang, percaya sepenuhnya. Amin. Ya, karena ada upahnya nanti. Dan yang kedua, apa? Kita harus tekun. Ya. Dan pada waktu kita melakukan, kita sudah melakukan kehendak Allah. Lah, kita akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Luar biasa ya? Luar biasa sekali. Yang keempat, hidup dalam Yesus. Yosua 22 ayat yang kelima. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, yaitu mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Haleluya. Saya berharap Bapak Ibu yang terkasih dan pendengar yang setia dimanapun Anda berada, rekamlah ayat ini. Bila perlu Anda tulis, tempelkan di dinding dekat tempat tidurmu. Baca. Ini adalah kunci daripada segala berkat saudara dan saya. Amin. Semua udah tertulis. Oleh karena itu sekali lagi saya menghimbau, cintailah firman Tuhan. Itu isinya itu luar biasa, powerful, ada kuasa Tuhan di dalam firman-Nya. Kalau kita nggak pernah mau baca, ya saudara, jadi Kristen ya cuma seminggu sekali ke gereja, doa nggak pernah, tiap hari di rumah nggak pernah, baca Alkitab nggak pernah ya. Kita bayar harga, ya. Haleluya, sedemikian rupa ya. Kita perlu pribadi Yesus ada dalam hidup Anda dan saya, ya. Kita baca di dalam Matius 5 ayat 9, kalau Anda tahu di situ, ya, dikatakan, berbahagialah, ya, orang yang membawa damai. Ya, ayo dibaca. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi saudara dan saya harus apa? Bawa damai. Amin. Ya, orang yang suka berkelahi, orang yang suka ribut, aduh, sudahlah. Tidak pernah ada kedamaian di dalam hatinya. Ya, tapi di dalam Alkitab bisa kita lihat siapa itu? Kita ambil contohnya dari Abigail. Ya, Abigail ini adalah seorang wanita yang luar biasa. Ya, ia adalah pembawa damai sejati. Kalau saudara mau baca itu ada di 1 Samuel 25. Ya. Dan Abigail ini mempunyai seorang suami yang luar biasa. Luar biasa apanya? Pelitnya, kikirnya. Ya. Dan pada waktu Raja Daud dan tentaranya itu menjaga juga tempat kambing dombanya. Dan satu hari Raja Daud pengikutnya mau minta supaya mereka diberi makanan. Tapi sama si Nabal itu suami daripada si Abigail. Nggak dikasih, malah marah-marah, malah diusir mereka. Nah, setelah pasukan Daud tahu semua itu, menjadi marah. Daud marah dan Daud mau membunuh si Nabal. Ya, tetapi istrinya bijaksana, Abigail. Dia mempersiapkan segala sesuatu sebelum Daud sampai di tempatnya. Dia datang dan bersujud menyembah, mohon ampun atas perlakuan daripada suaminya si Nabal. Ya, akhirnya Daud yang sudah mau membunuh si Nabal nggak jadi. Lihat, kita bisa melihat. Ya, Abigail membawa damai. Ya, dan Daud menyadari bahwa wanita ini telah mencegahnya
untuk melakukan keputusan yang penuh dendam. Karena jengkel kan si Daud. Ya, dan ia pun memuji Allah. Saudara bisa baca nanti di dalam 1 Samuel 25 ayat yang ke-32. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya juga suka emosi? Suka cepat marah-marah? Ayo. Ya, kalau Anda mendengar firman ini, kita mau berubah. Jadilah pembawa damai. Kalau mau marah, rem dulu. Oke, benar nggak aku ini boleh marah Tuhan? Ya, sekalipun ada masalah, tapi kita bisa ngomong baik-baik toh. Ya, nggak perlu bentak-bentak. Ya, karena kita ini nggak ada yang tunarungu saya rasa. Bener, nggak ada yang budek kan? Lah kenapa kalau kita ngomong mesti bentak-bentak, marah-marah? Ya, nggak dong. Ya, sedemikian rupa. Ya, oleh karena kita menjadi pembawa damai, maka kita sendiri akan mengalami damai sejahtera yang luar biasa. Ya, karena di dalam Yohanes 14 ayat 27 juga dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Loh. Ya, firman itu yang bicara. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Loh. See? Berarti kita ini saudara dan saya itu punya damai karena Tuhan sudah kasih ke kita. Ya, mungkin ada yang pendengar bilang, Bu Pendeta ngomong enak, saya tidak tahu situasi saya. Saya hidup dalam tekanan, saya hidup ikut mertua. Tidak tahu mertua saya kayak monster. Nah, misalnya. Tapi kita udah dikasih kuasa, amin. Ya, ampuni, doakan, dan selalu bersyukur. Mertuaku baik, mertuaku baik. Nah, nanti pasti jadi baik. Tapi penguasaan diri itu tidak mudah. Ya, nggak gampang. Ya, sedemikian rupa. Banyak orang memikirkan, kalau hidupnya bergelimang dengan harta, aku pasti damai. Kalau aku punya rumah 10, hartaku billion, pasti aku damai. No, belum tentu. Belum tentu yang terkasih. Karena kedamaian hanya saudara dan saya dapatkan di dalam Tuhan Yesus. Ya, oleh karena itu, mari, waktu yang masih ada ini, yang saudara menerima daripada Tuhan adalah waktu yang berharga. Ya, waktu yang berharga jalani setiap hari. Ya, dan di sini kita bisa melihat bahwa kedamaian yang Tuhan berikan untuk Anda dan saya tidak bisa diberikan oleh dunia. Mungkin saudara katakan, kalau saya punya mobil yang luar biasa, saya akan damai. Ya, seminggu kali. Nanti setelah seminggu mobilnya beset, atau mobilnya ada masalah, udah lost lagi damainya. Ya, sedemikian rupa. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu pendengar yang terkasih, maukah kita mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan itu terjadi dalam hidup saudara dan saya? Kita belajar lagi. Ada 3 hal hukum rohani. Yang pertama, pahami bahwa tanpa kekudusan, tanpa hidup kudus, maka tidak akan ada damai sejahtera. Apa artinya hidup kudus? Hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Semuanya tertulis di dalam firman-Nya. Ya, bersihkanlah segala dosa daripada kehidupan kita. Ya, akui, datang kepada Tuhan. Tuhan ampuni aku memang orang berdosa. Mungkin aku mempunyai karakter yang buruk. Gitu. Bebaskan aku ya Tuhan. Supaya aku lepas dari ikatan dosa. Ya, ubahlah sikap hatiku Tuhan. Jadi kita harus berubah. Bagian kita adalah mau berubah dan diubahkan. Maka bagian Tuhan akan menjawab doa-doa Anda. Haleluya, sedemikian rupa. Ya, yang kedua, pahamilah, sadarilah bahwa damai sejahtera itu hanya ada di dalam Kristus. Cuma ada di dalam Tuhan damai sejahtera itu. Bukan ada di dalam glamurnya dunia. Ya, karena apa saudara yang terkasih? Bulan Natal adalah bulan yang wah, luar biasa. Betul? Ya, semua pada mencari itu. Ya, tetapi ayo koreksi diri. Kita boleh memiliki segala-gala istana yang bergemerlapan, tapi kalau hatinya kita kosong, lah, saudara lihat itu. Di dalam setiap pesta-pesta Natal, malam tahun baru,
Mereka datang sampai mabuk-mabukan, sampai segala macam. Why? Kenapa? Karena ini kosong. Tapi kalau hati kita itu diisi, dipenuhi oleh Sang Raja Damai, kita nggak perlu pesta glamur. Simple. Seperti Yesus lahir di kandang domba dengan para gembala dan 3 orang majus. Tapi mereka merasakan hangatnya kasih anugerah Tuhan ada di tempat itu. Amin. Ya, bukan dengan materi yang terkasih. Ya. Dan sedemikian rupa itu. Yang ketiga, pahamilah bahwa damai sejahtera datang di dalam dunia itu tergantung dari hatimu dan hatiku. Benar-benar. Saudara mau damai, tapi kalau hati kita ini kemerungsung, tidak karu-karuan, apa ada damai? Gak ada. Amin. Ya, jadi tergantung hati kita juga. Ya, why? Karena di luar itu penuh temptation. Di luar kita itu banyak jebakan-jebakan. Ya, dengan glamurnya yang sedemikian rupa. Tapi itu tidak ada damai di situ. Damai itu hanya ada di dalam hatimu dan hatiku bersama dengan Kristus Sang Raja Damai. Haleluya. Amin. Ya. Ada satu cerita. Tatkala terjadi badai yang menakutkan di samudera, ya, sebuah kapal penumpang kecil terombang-ambing di tengah amukan angin ribut. Semua perabotan dan segala sesuatu semuanya bergerak, ya, dan sekalipun sudah diikat masih, ya, berantakan. Dan para penumpang tidak boleh meninggalkan setiap kamarnya demi keselamatan mereka. Kebanyakan penumpang berpikir bahwa kapal ini akan hancur. Kemudian seorang penumpang yang ditugasi untuk mencari tahu masihkah ada harapan untuk selamat, ya, mencoba mencari kapten kapal. Sambil berpegangan pada dinding dan tangga, ia berjalan menuju geladak kapal yang terombang-ambing begitu keras oleh ombak. Lalu mendekati ruang kemudi, ia melihat bahwa kapal itu sudah mendekati daratan meski harus melewati batu-batu karang yang curam. Dan sang kapten tetap sedang berusaha keras mengarahkan kapal ke sebuah teluk yang tenang yang tampak di depan mereka. Ya, dan kapten itu merasa tempat itu akan membawa seluruh penumpangnya dalam kapal itu selamat. Menyadari bahwa suaranya tidak mungkin terdengar oleh deru angin dan ombak yang keras, ya, sang kapten hanya memandang kepada orang yang datang kepadanya itu hanya dengan senyuman, ya, hanya dengan senyuman tanpa sepatah kata pun, ya. Maka pria itu dengan lega kembali kepada para penumpang yang lain dan berkata, "Jangan khawatir, ya, semuanya baik-baik saja. Saya sudah melihat wajah si kapten kapal itu. Ia tersenyum dan penuh damai sejahtera." Ada amin yang terkasih? Ya, semuanya tergantung kita. Itu gelombang tidak karu-karuan gimana pun sedemikian rupa, damai tetap ada dalam hati kita. Kalau saudara ada damai kasih Kristus, masalah apapun yang ada di hadapan Anda, kita tetap bisa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, keluargaku selamat, anakku sehat, pulih, sempurna adanya. Itu kata-kata kita itu mujizat. Tapi kalau kita cuma ngeluh kapan sembuhnya, kapan ada jalan keluar, kapan kata Tuhan. Ya, harus dilawan yang terkasih. Kita anak Tuhan, berdirilah atas firman Tuhan. Berdiri teguh, tadi sudah dikatakan. Amin. Ya, damai sejahtera itu yang luar biasa. Ya. Manakala gelombang kehidupan itu menerpa setiap daripada kehidupan kita anak-anak Tuhan. Ya. Ayo, kita mau mempercayakan hidup kita kepada Sang Raja Damai. Dia yang berperang untuk saudara dan saya. Dia tahu
Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan. Yeremia 29 ayat 11-13. Aku tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tetapi rancangan hari depan yang gilang gemilang. Haleluya. Amin. Ya, sedemikian rupa. Mari Bapak Ibu yang terkasih, percayailah Tuhan kita. Percayailah Dia, ya, yang membawa kita melewati badai kehidupan. Makanya jangan jalan sendiri. Yang mau jalan-jalan sendiri hilang lu. Ya. Jangan. Gandeng tangan Tuhan terus-menerus, ya. Allah kita, Dia adalah mampu untuk meredakan badai di sekitar kita. Tetapi Dia lebih sering, meredakan badai di hati kita. Itu yang nomor 1. Amin. Ya. Badai yang di luar itu Tuhan sanggup kok. Lebih-lebih juga ada badai yang ada dalam hati kita. Tuhan akan sanggup memberikan damai sejahtera. Takut, khawatir, cemas itu ini loh. Pikiran kita itu sampah. Buang dalam nama Yesus. Firman Tuhan mengatakan apa? Lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Takut, khawatir, cemas itu bukan dari Tuhan. Bukan. Yang terkasih, ya, kita mau melawan itu semuanya. Amin. Haleluya. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sering merasa khawatir di dalam hidup ini? Ya, apa saja yang sering kita khawatirkan? Ayo, ngaku. Ya. Yang kedua, coba renungkan. Ya, mengapa banyak hal bisa membuat kita ketakutan dan khawatir? Apa yang membuat kita takut dan khawatir? Ya. Dan yang ketiga, dengan cara bagaimana kita bisa memperoleh damai sejahtera? Tadi sudah belajar kan? Bagaimana kita bisa memperoleh damai sejahtera? Melekatlah kepada Sang Raja Damai. Amin. Dan yang keempat, apakah saat ini setelah kita belajar, damai sejahtera Kristus itu sudah datang dan tinggal di dalam hati saudara dan saya? Amin. Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang setia dimanapun Anda berada. Hari ini kita sudah belajar, ya, damai bagi dunia, yang jelas apa? Damai bagi dunia yang saya kasih nama damai bagi dunia yang penuh konflik. Benar atau benar? Ya, dunia ini konfliknya di mana-mana banyak, tapi hanya di dalam Tuhan damai yang benar-benar. Dan sebagai ayat emas kita baca di dalam Matius 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Kalau saudara disebut anak-anak Allah, ya harus apa? Membawa damai. Amin. Ya, mari yang terkasih, kita sudah belajar yang luar biasa akan firman Tuhan di bulan Natal ini, yaitu damai bagi dunia. Dan Tuhan menghimbau setiap kita agar kita juga membagikan damai sejahtera Kristus kepada setiap orang. Amin. Haleluya. Ya, bersama-sama dengan kami yang kita sudah belajar, mari kita mau membuka hati kita dan kita akan menyembah Yesus Raja Damai. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Benar Tuhan, Engkau yang menyelamatkan kami. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu. Terima kasih Tuhan untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji,
bagimu di tempat maha tinggi. Haleluya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Haleluya. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Raja Damai. Kau turun ke dunia, benar Tuhan, selamatkan manusia. Terima kasih Tuhan. Oh Yesusku, sembah Dia yang terkasih. Kau Tuhan penuh kasih, benar Yesus, Engkaulah kasih yang luar biasa. Berikan hidupmu, untuk tebus dosamu. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Yes, Lord. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Biarlah lagu ini menjadi doa bagi setiap kita. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Yes, Lord Jesus. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Thank you Lord. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Benar Tuhan. Maha tinggi, di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu ada untuk kami. Hadirat-Mu nyata ya Bapa. Bersamamu kami tidak akan takut bahaya Tuhan. Sebab damai sejahtera itu, Engkau Sang Raja Damai, mau memenuhi di dalam hati setiap umat-Mu. Berkat-Mu yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami, yaitu berkat damai yang tidak kami dapatkan dari dunia ini, tetapi damai sukacita datangnya hanya daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kami mempunyai Bapa Sang Raja Damai. Dan biarlah Raja Damai itu yang jam detik ini boleh mengalir kedamaiannya di dalam hati setiap kami. Juga kepada jemaat dan pendengar-pendengar yang setia dimanapun mereka berada. Di dalam rumah-rumah mereka ya Tuhan, lawatilah mereka. Engkau tahu apa yang menjadi beban pergumulan mereka. Engkau tahu apa saja yang mereka hadapi. Tuhan, tetapi hamba berdoa, biarlah pengurapan damai sejahtera boleh turun atas setiap pribadi lepas pribadi. Sehingga yang sakit sekalipun boleh mengalami sukacita surgawi, tidak takut lagi. Karena Sang Raja Damai ada di dalam hidup mereka. Juga mereka yang kesulitan di dalam ekonomi, kehancuran di tengah keluarganya. Tuhan, terima kasih. Mata-Mu tertuju kepada anak-anak-Mu ini. Dan tangan-Mu tidak terlalu pendek untuk menolong mereka, Tuhan. Karena Engkaulah jawaban dari setiap persoalan kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Lawati, Tuhan.
Biarlah di bulan Natal ini mereka juga merasakan damai sejahtera-Mu. Mereka tidak perlu bergantung kepada material apapun Tuhan. Kalau Sang Raja Damai itu boleh datang di dalam setiap hati dan setiap rumah-rumah Tuhan, di mana kami yang berseru untuk menikmati damai-Mu, maka kami akan memperolehnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman yang luar biasa. Karena kami butuh damai sejahtera Kristus. Kami rindu damai sejahtera itu mengalir di dalam hati setiap pendengar dan setiap jemaat-Mu. Haleluya Bapa. Terima kasih untuk jawaban doa. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kekuatan dan ketekunan, sehingga kami boleh setiap harinya bersyukur menikmati berkat-berkat yang luar biasa daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, datanglah kepada Tuhan dan mintalah untuk kita mampu membuka hati kita dan melihat bahwa Sang Raja Damai itu mau bertata di dalam hidup setiap kita. Haleluya. Amin. Dalam nama Yesus, kita semuanya menerima damai sukacita surgawi terjadi di dalam hidup setiap kita. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin. Amin. Amin.